Nah kalau orang-orang ini durasi pulsa 250 mikro. durasi pulsa 250 mikrosecond sampai 400 mikrosecond. Rektanguler dipasik simetris asimetris dengan durasi pulsa 200 sampai 400 mikrosecond. Itu karakteristik dari NMES. Oke, mau kesini mau coba lihat kira-kira mana yang NMES. Silakan dicari. Kira-kira mana yang sesuai karakteristik dari NMES. Bipasik, rektanguler, simetris atau asimetris. Durasi pulsanya antara 250 sampai 400 mikrosekund. Apa kira-kira? Kalau kita tahu spesifikasinya kita bisa cari, walaupun nama dagangnya berbeda. jadi masuk sekarang Ya coba. Galvan Ini yang penting ini, bipasik, asimetris atau asimetris, bentuknya rektanguler. maksudnya ini Semua harus di sini. Kalau premodulat bukan, karena premodulat itu bipasik atau apa itu? Premodulat itu gini. Ini fasenya berapa? 1, 2, 3, 4, lebih dari 3 fase. Ini namanya polifasik. Jadi bukan bipasik. Kita cari yang bipasik rektanguler, simetris atau asimetris. Lucian juga bukan. Kita masuk ke bipasik pulse current tense. Nah ini asimetris dan simetrikal. Kita klik di sini, kemudian channel 1, misal 10 menit. Nah, phase durasinya berapa? itu 250 Berapa sampai 400 Dari 50 sampai 400 mikrosecond. Ini defaultnya 100 mikrosecond. Karena untuk tense, untuk menurunkan nyeri. Sekarang kita tambahkan. Misal 250 mikrosecond. Nah, jadi 50 mikrosecond. Kemudian frekuensinya berapa frekuensinya? Kalau kita berbicara frekuensi, maka kita harus ingat frekuensi itu bisa menimbulkan jenis kontraksi, bisa tetanik, subtetanik ataukah twitch. Kalau urutan itu twitch. Tetanik itu cenderung frekuensinya 50 sampai 100 itu tetanik. Di bawah 50 subtetanik. Di bawah 5 Hz itu adalah twitch. Kalau kita meningkatkan kekuatan otot, kira-kira twitch, subtetanik atau tetanik? tetanik Kalau untuk fungsional, gerakan fungsional, subtetanik sudah cukup. Frekuensi berapa yang paling tidak, karena semakin tinggi frekuensi, semakin tetanik, maka cepat lelah ototnya, cepat capek. Maka frekuensi berapa agar otot tidak cepat capek? minimal 6 Berapa? 50 Berapa? Itu berapa itu? 25? 30? Ya itu pilihannya. Tapi untuk frekuensi yang tidak menimbulkan cepat capek,
Kalau 100 kan cepet capek itu. 50 masih Titanic, cepet capek. Ya Pak? Nah kalau di PPT nanti silakan dibaca lagi, itu 25 Hz. Itu sangat tidak daya tahan ototnya menjadi lebih baik, tidak gampang capek. Itu 25 Hz. Apa istilahnya digunakan itu? Low frequency fatigue. Nah, low frequency fatigue, frekuensi rendah yang tidak menyebabkan kelelahan. Oke, pulse frekuensi jadi settingannya tadi symmetrical 10 menit, fase durasinya 250 mikrosekund, pulse frekuensinya 25 Hz, kemudian frekuensi modulasinya kita biarkan 0, kemudian search programnya bisa kita atur, kita on kan, ramp up time-nya 1 atau 1 detik ya, lebih cepat 1 detik, hold time-nya misal 10 detik, ramp down-nya 2 detik, dan interval time-nya ini buat 50 detik. Hingga Ada. ramp up-nya 1 detik, hold time-nya 10 detik, ramp down-nya 2 detik, dan interval time-nya istirahatnya 50 detik. Kan? Ini sama sebagaimana Faraday kemarin menimbulkan kontraksi otot, tapi ini jauh lebih halus karena dia bolak-balik poinnya, ya toh. Nah sekarang bolak-balik simetris, sehingga nggak masalah mana katoda mana anoda di atas dan di bawah. Ya, kalau Faraday kan searah diputus itu. Kalau searah diputus kita harus memperhatikan mana katoda, karena di bawah katoda terjadi depolarisasi, kontraksi. Tapi karena arusnya ini sekarang bolak-balik NMES, bolak-balik, ada 2 fase bolak-balik, maka mau katoda di proksimal atau ke anoda di proksimal sama saja. Tapi untuk tujuan pembelajaran ya tetap katoda saya akan di proksimal. Oke, saya nyalakan. Pelan-pelan. Mulai kerasa. Berarti kayak kemarin itu ya Pak, Iya. dari dulu. Nah, seperti ini. Sama, tapi kita menggunakan yang 2 fase. Langsung. Ya, Langsung. iya langsung. Ini istirahatnya selama 50 detik. Sama prosedurnya, penempatan elektrodennya masih sama. Yang membedakan adalah kita hari ini menggunakan yang bifasik. Kalau biasanya kita menggunakan yang monofasik. Karena harusnya dibersihkan dulu. Iya bulunya, karena itu sebagai tahanan. Ini jadi tahanan. Ganti model aja yang tidak ada bulunya. Nabila. Ada bulunya. Enggak, ada bulunya. Ada bulu.
besar-besaran kan jadinya, makanya saya pilih kaki lah. Oke, symmetrical bipasik, waktunya 10 menit, fase durasinya 250 mikrosecond. Kemudian pulse frekuensinya 25 Hz. Programnya masih sama, rem up 1, hold time-nya 10, rem down-nya 2 second, intervalnya 50. Ini saya turunkan aja 5 detik aja. Kemudian interval time-nya cukup 20. Oke. Kita mulai ya. Relax aja. Nah, padnya terlalu besar sehingga yang merespon banyak ototnya. Istirahatnya 20 detik. Coba saya koreksi dulu ya. Koreksi dulu penetapan dari elektrodenya, karena elektrodenya besar itu susah. Untuk lebih selektif kena otot tertentu itu susah. Sehingga mau nggak mau semua otot terkena. Karena tadi dia nggak ada kontraksi di otot yang kita mau. Ya, moga-moga bisa apa? Dorsi bisa apa ini? Dorsi fleksi. Harusnya untuk ekstremitas atas itu kecil, cuma 3 sampai 5 cm diameternya. Jadi dia lebih selektif pada otot yang kecil. Kalau besar, semua otot kena. Semua otot kena. Dan antara extensor dan flexor itu paling kuat itu flexor. Paling kuat flexor. Oke, kita mulai lagi. Coba kaki aja. Oh ya, kayaknya gara-gara tangan. Oke, semoga bisa responnya sesuai. Itu ke bawah. Iya. Lagi ya.
contohnya. Bisa. Ya, ini contoh responnya, kontraksi, sedikit eversi, menarik ke sana harusnya lebih kuat lagi intensitasnya. Nah, ini menggunakan bifasik. Kemarin kita menggunakan monofasik. Monofasik itu kita menggunakan faradik kemarin ya. Terus kemudian untuk interrupted galvanik sama seperti faradik. Sama seperti farad. Bedanya adalah kita menggunakan durasi yang panjang. Durasi yang panjang. Lebih dari 1 milisecond. Oke, ini contoh penggunaan NMES. Kalau di sini namanya TENS. Tapi itu ya itu nama dagang. Jangan sampai kita ikut nama dagang. Kita harus lihat spesifikasinya apa. NMES itu biasanya spesifikasinya adalah dia bifasik, rektanguler, simetris atau tidak simetris. Durasi pulsanya itu 250 sampai 400 mikrosecond. Itu efektif untuk menstimulasi kontraksi otot. Apapun nama dagangnya nanti, kalau spesifikasi seperti itu bisa kita gunakan untuk menstimulasi kontraksi otot. Sedangkan interrupted galvanik sama seperti faradik, arusnya monofasik, searah diputus. Kalau faradik cuma sampai 1 milisecond, nah galvanik ini lebih dari 1 milisecond. Kalau faradik kurang dari 1 milisecond. Sakitnya, Din? Tenang. Tadi NMES, durasi pulsanya 250 sampai 400 mikrosecond. Kalau faradik dia monofasik, durasinya berapa durasinya? 0,1 sampai 1 milisecond. Sedangkan interrupted galvanik lebih dari 1 milisecond. Biasanya yang dijual itu ada yang sampai 100 milisecond, ada yang sampai 600 milisecond, ada yang sampai 1 second. Ini pilihannya. Tentu saja semakin panjang durasinya semakin mahal. Bentuk arusnya apa? Kalau untuk digunakan pada otot yang direpatif, kalau 0,1 sampai 1 milisecond kan pada kondisi normal ya, kontraksi normal ya. Kalau di atas 1 milisecond, maka digunakan untuk gangguan inervasi atau denervasi. Biasanya pada denervasi digunakan yang triangular atau eksponensial. Bentuk arusnya ini lebih selektif menstimulasi otot denervasi. Minimal untuk akomodasi biasanya 20 milisecond. Jadi minimal durasi durasi fase atau durasi pulsanya 20 milisecond. Ini untuk adaptasi dari janin. Ya digunakan, sudah saya terangkan itu ya, mengapa yang trianguler atau yang eksponensial lebih selektif pada otot denervasi. Nah, bedanya cuma itu, pelaksanaannya sama semua. Yang membedakan adalah jenis arusnya. Kalau dari urutan ditemukannya alat, maka pertama itu adalah faradik
arus monofasik semua ditemukan, ada paradik, ada interrupted. Habis itu dikembangkan, muncullah NMES, muncullah TENS. Nah, jadi perkembangannya seperti itu. Sehingga mana yang lebih modern? Yang lebih modern itu bipasik. NMES itu lebih modern dibandingkan paradik ataukah galvanik. Tetapi paradik atau interrupted galvanik walaupun ditemukan lebih dulu tidak bisa tergantikan dengan NMES karena NMES durasinya cuma mikrosecond. Sedangkan paradik sampai 1 milisecond. Interrupted galvanik sampai bisa 1 menit. Walaupun ditemukan lebih dulu tapi tidak kemudian menggantikan. Oke, ini tadi bipasik. Oke, kalau saya ulangi, ya. Kalau interferensial atau Rusian, ya misal Rusian nih. Nah, Rusian itu seperti ini, fasenya banyak, polifasi. Nah, NMES adalah bipasik. Kalau paradik, ini monofasi. Kemudian dia dinamik, nah ini juga monofasi. Galvanik. Nah kalau galvanik di sini, nah ini galvanik di sini, galvanik current ini. Kalau saya klik, ini ada galvanik interrupted dan ada galvanik continuous. Galvanik continuous itu continuous direct current digunakan untuk mengirimkan obat. Sedangkan galvanik interrupted di sini, ini bukan untuk atau derivatif, tapi ini sama saja juga untuk mengirimkan obat, tetapi dia diputus-putus, diputus kecil-kecil, sehingga tidak menimbulkan polaritas yang tinggi. Bukan ini yang kita maksud sebagai interrupted galvanik, walaupun istilah dagangnya sama. Galvanik current, galvanik interrupted. Kita bisa menggunakannya Faraday current, tapi dengan apa? Durasi pulsa yang lebih tinggi, ya, lebih dari 1 milisecond. Durasi pulsanya lebih dari 1 milisecond. Nah, biasanya 10 milisecond ataukah 20 milisecond. Ini pada penggunaan arus trianguler. Setnya juga bisa kita atur. Time-nya 5. Intervalnya 2 detik, interval time-nya istirahatnya 20 detik. Sama saja. Ini contoh pada kondisi derivatif, pakai yang trianguler bukan yang rektanguler, trianguler. Kemudian kecuali kalau itu derivatif tapi masih nyambung, maksudnya dia terputus tapi degenerasi waleriannya belum selesai, itu bisa digunakan rektanguler. Tapi kalau sudah terjadi selesai degenerasi walerian, ya mau tidak mau kita menggunakan trianguler, menggunakan eksponensial seperti ini. Fase durasinya berapa? Fase durasinya berapa? Di atas 1 milisecond. Ya, kita tentukan dulu pronaksinya berapa. Misal pronaksinya 20 milisecond, ya kita gunakan 20 milisecond. Sesuaikan dengan pronaksi ototnya. Kemudian mau kontraksinya seperti apa? Kontraksinya tetanik atau subtetanik? Subtetanik. Subtetanik misal 20 Hz. 20 Hz itu kira-kira berapa durasi pulsanya? Jadi 1 per 20 gitu. 1 per 20 sehingga berapa itu? Berapa itu? 0,5
milisecond ya? Ya 50 milisecond. Sehingga fase durasinya 20 milisecond, fase intervalnya 30 milisecond. Sehingga totalnya durasinya adalah 50 milisecond. Oke. Sehingga kalau saya setting fase durasi 20 milisecond, fase interval 30 milisecond, maka frekuensinya menjadi 20 Hz. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Pelan-pelan. Nah, udah respon. Nah. Responnya lebih bagus daripada yang bipasif tadi ya? Ya. Karena durasi pasti cepat. Ini lebih selektif pada otot. Jadi apalagi kalau pada otot derivatif dia bisa benar-benar selektif. Tapi kalau kita menggunakan rektanguler pada derivatif, maka kontraksinya malah lantar flexor bukan dorsal. Nah, itu yang sering dikeluhkan. Mengapa kok malah dorsal? Mengapa yang rektanguler gampang menstimulasi kontraksi otot dibandingkan yang trianguler? Kenapa kemarin? Karena apa? Langsung melewati threshold. Ya. Ya, trianguler bisa terjadi akomodasi. Ya, jadi sudah. Ini contohnya. Ini misal threshold potensialnya di sini. Maka kalau rektanguler seperti ini, ya langsung terstimulasi. Nah, ini langsung terstimulasi. Kalau kita pakai rektanguler, karena rektanguler tiba-tiba dia naik, sehingga gampang sekali mengejar threshold potensial. Tapi kalau trianguler ini bisa, maka threshold potensial ini juga akan mengikuti, sehingga nggak terstimulasi. Terus kebutuhan durasinya berapa untuk bisa terjadi seperti ini? Berapa? Itu kalau menurut SDC, nanti silakan lihat di PPT SDC, itu paling tidak membutuhkan durasi fasenya adalah 20 milisecond. 20. Masih ada yang bawa PPT-nya SDC? 20 milisecond atau 10 milisecond? Sedangkan untuk rektanguler optimum phase. Ini optimum phase untuk trianguler optimum phase. Sedangkan pada rektanguler namanya tangential. Tangential itu berapa? 10 atau berapa mikrosecond? 20 mikrosecond. Tangential berapa? Optimum phase yang di SDC. ya, di SDC.
apa? Oh iya, ini kalau time duty 10 mikrosecond. 10 mikrosecond. Sedangkan optimum phase bener ya 20 ya. 20 milisekund. Untuk apa? Rektanguler bisa langsung mengejar garis potensial, dia hanya membutuhkan durasi 10 mikrosecond, singkat sekali. Sedangkan untuk menghindari garis potensial, jadi dia nggak bisa menangkap garis potensial itu paling tidak 20 milisekund. Jauh. Baru nanti dia bisa terstimulasi. Ini naik kan naik. Baru akan terstimulasi setelah 20 milisekund. Ini pada kondisi normal. Ini sering disebut sebagai optimum phase kalau di SDC. Jadi kebutuhan waktu untuk bisa menstimulasi serabut otot, kebutuhan minimal waktu optimum phase. Sehingga kalau kita mau menstimulasi otot denervatif paling tidak membutuhkan 20 milisekund. Kalau alat-alat portable itu banyak dijual 10 sampai 100 milisekund, ada 600 milisekund, itu sudah cukup untuk menstimulasi otot denervatif. Mengapa yang triangular ini lebih selektif untuk menstimulasi otot denervatif? Apa? Lebih kanan. Karena bertahap naiknya. Ya ulangi biar tahu semua ya. Kalau otot normal, maka kurvanya dekat sini. Normal, sedangkan kalau denervatif kanan atas, tersebut kanan atas. Kalau kita menggunakan rektanguler untuk menstimulasi denervatif, maka dibutuhkan intensitas yang tinggi, durasi yang panjang. Ini akan terstimulasi. Denervatif terstimulasi. Tapi konsekuensinya denervatif juga terstimulasi. Lebih banyak terstimulasi denervatifnya daripada yang denervatif. Sehingga kalau kita aplikasikan rektanguler pada kondisi denervatif, maka yang merespon adalah otot yang normal, otot yang denervatif. Itu sering dikeluhkan. Bukan kok responnya salah karena menggunakan rektanguler. Kalau kita menggunakan trianguler, misal stimulasi denervatif, maka respon dari ambang rangsang saraf yang normal dia akan ikut naik, sehingga tidak terstimulasi saraf motoris pada otot yang denervatif. Sedangkan pada denervatif dia nggak bisa adaptasi, juga dia gampang sekali untuk terstimulasi. Nah, bagaimana caranya biar naiknya ini pelan-pelan tidak menyenggol garis potensial? Bagaimana naiknya pelan-pelan ini kemudian tidak terjadi aksi potensial? Kita sih optimum phase tadi, optimum phase. Kebutuhan waktunya kalau normal itu 20 milisekund. 20 milisekund. Kalau dia kemudian denervatif pasti lebih panjang. Nah, ketika kita memeriksa SDC kalau lengkap, maka akan muncul semua nilai pronaksi, nilai reobis, nilai accommodation threshold, nilai accommodation quotient, tensutin, kemudian optimum phase-nya akan muncul semua. Itu bisa kita gunakan sebagai dasar menentukan durasi fase pada arus trianguler untuk menstimulasi otot denervatif. Nah, itu teorinya seperti itu. Tapi kalau ketika di lahan kita malas ribet seperti itu, ya ketika ada denervatif jangan gunakan rektanguler, gunakan saja yang trianguler atau eksponensial.
bisa pada kondisi drop foot seperti ini ataukah drop hand. Sering juga diaplikasikan pada kondisi Bell palsy. Bell palsy sudah kemarin ya? Sudah. Bell palsy berapa itu? Dosisnya berapa Bell palsy? Bell palsy. Bell palsy untuk arus apa? Triangular ya. Untuk arus triangular ataukah eksponensial. Kemudian apa lagi? Durasi pulsanya berapa? Durasi pulsa berapa? Kemudian intervalnya? Interval pulsa atau interval phase? 1 jam habis. 300 ya? 300 mikro milisecond ya? Sehingga total ini 400 milisecond. 400. Kira-kira berapa frekuensinya ini? Jadi 1000 per 400. Berapa? 2,5. Ini berarti pengulangan arusnya 2,5. Ini contoh pada Bell palsy. Pada Bell palsy 2,5 itu menimbulkan tetanik tidak? Enggak. Apa yang menimbulkan kontraksi apa? Twitch. Sehingga tidak menimbulkan kontraksi. Nanti silahkan cek sendiri. Pasien Bell palsy di Faradik, langsung di Faradik seperti ini, langsung dinyalakan. Misal triangular. Langsung masuk ke triangular. Pada triangular di sini defaultnya phase durasinya 1 milisekund. Phase durasinya. Phase intervalnya 20 milisekund. Totalnya 21 milisekund berarti itu ya. Berarti 1000 bagi 21. Gambar jalan 1000 bagi 20. 5. Berarti berapa? 5. 50 Hz. Ya kan 50 Hz. 1000 bagi 20. Sama dengan 50 Hz. 50 Hz itu menimbulkan kontraksi apa? Ini 2. Iya. Tetanik. 50 Hz itu tetanik. Sehingga kalau kita aplikasikan ke wajah, kita disuruh untuk melakukan elektrikal stimulasi nanti di lahan, maka pastikan frekuensinya jangan sampai menimbulkan tetanik. Gerak semua ini, Dik. Ya. Kalau di clinical key for stimulation itu perkumpulan elektroterapi, ahli elektroterapi se-Eropa itu mengadakan kayak kongres seperti itu, clinical key for stimulation. Saya ada filenya dari milisekund dan interval fasenya 300. Cerebral palsy cukup pakai Twitch. Kalau kita cobakan di ekstremitas bawah misalnya 300 ke 100 milisekund, kemudian 300 milisekund. Maka kontraksinya akan terlihat seperti ini, 2,5 kali pengulangan dalam 1 detik. Ini untuk PP. Saya tidak tahu, saya nggak jadi ya. Coba tahu ya. Mana? Nah ini. Pokoknya seperti ini. Dua kali per, nah ini lebih jelas lagi. 2,5 kali per detik.
Kalau pada kondisi otot normal, ini bisa digunakan untuk melancarkan aliran pembuluh darah. Karena ketika dia bengkak itu nggak mungkin bisa kontraksi, maka dikontraksikan dengan elektris untuk melancarkan, mengurangi bengkak. Contoh. Kalau kemudian dicoba di wajah, Jangan membelakangnya. kita pakai triangular ya, triangular. Saya ini 10. Bisa buka motor poinnya, motor poin. Ini motor poinnya. Taruh mananya, Pak? Kayak yang Bisa dilihat sendiri ya di HP-nya motor poinnya. Bahwa seperti itu juga. Contoh Jadi motor bekerja, poin. ketika melakukan seperti ini lama-lama jadi A. Ada bawah. Ini enggak. Tadi kan per detiknya 2 apa? 2,5 tadi itu. 30 kali. Nah, saya nggak semuanya, tapi saya contohkan saja. Jadi saya gunakan triangular, gitu, triangular. Waktunya 10 menit, fase durasinya 100 milisekon, fase intervalnya 300 milisekon, sehingga frekuensinya hanya 2,5. Kontraksinya bukan tetanik tapi twitch. Kemudian saya coba misal mentalis. Mentalis itu mana? Nah, ini mentalis. Kalau mentalis ini ya. Oke. Saya nyalakan. Oke, kita lihat responnya. Nah, itu saya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deg-degan kamu kayak gitu. 30 kontraksi, istirahat, dimulai lagi. Atau kita bisa juga menggunakan menggunakan search. Menggunakan search ini. Berarti berapa detik? 1 detiknya 15 ya? 15 30 ya? Iya. 15 detik. 15 detik. Kemudian istirahatnya misal 50 detik. Triangular, kemudian waktunya 10 menit, fase durasinya 100 milisekon, phase intervalnya 300 milisekon, sehingga frekuensinya 2,5 Hz dengan lama kontraksi 15 detik, jika totalnya 30 kontraksi. Nah, ini seperti ini. Ya, istirahat. Ya. Ini belum putus. Oh, belum saya belum saya stop.
Nah, saya setting dulu. Harusnya nggak keluar. Oke, setting dulu deh. Nah, ini seperti ini. Oke, coba kita play. Nah, ini menyala. Ini yang ada waktu istirahat nih. Istirahatnya berapa tadi? 20 detik. Enggak. Kayaknya. Detik, 15 detik, sehingga totalnya 30 kontraksi. Istirahat. Ketika istirahat kita bisa pindah tempat lain. Istirahat bisa deh. Bisa. Ini kontraksi yang ketiga, 30 kontraksi yang ketiga. Berarti ini yang terakhir. Terus setiap satu motor point 30 kontraksi dibuat 3 set 30 totalnya 90. Itu yang menjadi dosis saat ini. Ini cuma 2,5, tidak menimbulkan tetanik tapi twitch kontraksi. Itu penggunaan interrupted galvanic bentuk arus trianguler pada kondisi Bell palsy. Kalau pada kondisi dropfoot durasinya kontraksinya tidak normal 20 milisecond misal, maka frekuensinya berapa kalau untuk kaki? Frekuensinya sampai menimbulkan twitch subtetanik atau tetanik? Tetanik. Sampai tetanik untuk menguatkan otot, untuk meningkatkan kontraksi otot. Tapi untuk mereka yang fungsional, misal dibuat untuk sebagai elektrisitas digunakan untuk membantu jalan, maka frekuensinya cukup subtetanik yang disarankan 25 Hz, karena dia tidak gampang capek. Nggak aktivitas bolak-balik, nggak gampang jalan, nggak gampang. Itu contoh. Ya, ada yang mau ditanyakan?